Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan bersama-kamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naptali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naptali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih,
berita bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap menandai peralihan ke masa pelayanan Tuhan Yesus, ke karya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Tuhan Yesus menyingkir ke Galilea. Tuhan Yesus menyingkir dari Yudea ke Galilea, kemudian meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Bagaimana kita ketahui, Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes Antipas. Tentu karena kegiatan pewartaannya yang membuat banyak orang datang ke Sungai Yordan. Tentu ini menimbulkan kecemasan bagi penguasa. Kalau sampai berita ini terdengar oleh penguasa Romawi, tentu akan menimbulkan kesulitan bagi penguasa. Maka Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan. Alasan lain, karena Yohanes Pembaptis telah menegur Herodes Antipas karena telah mengambil istri saudaranya, Filipus telah mengambil Herodias menjadi istrinya. Di sini Tuhan Yesus menyingkir. Tentu Tuhan Yesus menghindari penguasa, menyingkir, menghindari bahaya dengan cara bijaksana. Tentu kalau masih ada kesempatan, tentu perlu seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, menyingkir, menghindari bahaya dengan bijaksana, tidak mengandalkan hanya keberanian. Dan tinggal di Galilea. Galilea ini tanah yang letaknya di sebelah utara, tanah suci, dan tanahnya subur, dan juga sudah ada perekonomian yang maju, yaitu penangkapan ikan, dikelola dengan baik di Danau Galilea. Dan tentu daerah Galilea ini jauh dari Yerusalem sebagai pusat keagamaan dan juga politik, jauh dari pengaruh orang-orang Farisi. Karena antara Galilea dan Yudea, di tengah-tengahnya masih ada Samaria. Maka orang-orang di Galilea berpikir merdeka. Di tempat ini menjadi tempat pilihan bagi Tuhan Yesus mulai berkarya. Dan lebih dari itu, Tuhan Yesus tinggal di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naptali. Ini sebagai pemenuhan kehendak Allah, sebagaimana telah dinubuatkan melalui pewartaan Nabi Yesaya mengenai Zebulon dan tanah Naptali. Di sini dihuni oleh berbagai macam orang yang berasal dari
berbagai macam bangsa. Ya. Bagaimana kita ketahui ya, tanah Galilea ya, ini dulu telah ditaklukkan oleh Asyur. Ini pada tahun 734 sebelum Masehi. Juga ditaklukkan oleh bangsa Yunani pada tahun 312 sampai 63 sebelum Masehi. Maka tentu terjadi di sini perkawinan ya antar bangsa, sehingga membuat orang-orang Yahudi tidak murni lagi sebagai orang Yahudi, dan atas hal ini dipandang rendah ya. Orang-orang yang tinggal di Galilea ini dipandang rendah oleh orang-orang Yudea ya, dari Yerusalem, karena terjadi perkawinan campur. Maka juga terjadi budaya yang berbeda. Maka sebagaimana ditubuatkan oleh Nabi Yesaya, tanah Sebulon dan tanah Naptali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Kedatangan Tuhan Yesus yang tinggal di sini dan mulai berkarya di tempat ini memenuhi nubuatan Nabi, bahwa kedatangannya sebagai cahaya yang besar yang menerangi mereka yang tinggal di situ, tinggal di negeri yang dinaungi maut. Tuhan Yesus sebagai cahaya ya bagi mereka yang kedatangannya ya menghalau kegelapan. Saudara-saudari yang terkasih, warta yang disampaikan Tuhan Yesus adalah tentang dekatnya ya kerajaan surga, dan ajakannya untuk bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini warta Tuhan Yesus mengajak ya mereka yang mendengarkan untuk mengubah hidup mereka, meninggalkan dosa mereka, dan selalu dekat dengan Allah yang sebelumnya mereka jauh dari Allah. Maka mereka diajak untuk hidup dekat dengan Allah, berpaling dari kegelapan dan hidup di dalam Tuhan, dan senantiasa melaksanakan firman Tuhan. Saudara-saudari kasih, atas warta Tuhan Yesus ini, ajakan untuk bertobat ya, mendapat tanggapan dari para murid pertama ketika Tuhan Yesus menyusur danau Galilea, danau yang panjangnya ya 20 km, yang lebarnya 13 km. Ketika Tuhan Yesus menyusur danau Galilea, melihat dua orang bersaudara sedang bekerja, Petrus dan Andreas. Tuhan Yesus yang mempunyai inisiatif memanggil para muridnya, bagaimana disabdakan, ia melihat dua orang bersaudara.
Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini berbeda dari kebiasaan yang ada dalam masyarakat Yahudi. Biasanya seorang murid mencari gurunya, memilih gurunya, ya, mencari rabi untuk belajar kepadanya. Namun di sini yang dilakukan Tuhan Yesus mencari murid, memanggil mereka, ya, untuk mengikuti Dia, yaitu datang berjalan di belakangnya, ya, mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil mereka, mari ikutlah aku. Dan misi mereka dijelaskan dalam bahasa nelayan. Kamu akan aku jadikan penjala manusia. Mengumpulkan orang-orang yang percaya ke dalam kerajaan Allah. Ini menjadi penjala manusia, yaitu mengumpulkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah, membawa manusia kepada kehidupan. Kalau penjala ikan itu kan menangkap ikan, ya, untuk mati, ya. Namun penjala manusia, ya, membawa manusia untuk memperoleh kehidupan, memperoleh berkat dari Tuhan. Dan mereka menanggapi dengan radikal, yaitu meninggalkan apa yang mereka miliki, jala, perahu. Bahkan nampak jelas soal jawaban mereka yang radikal ketika Tuhan Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes, anak Zebedius. Yakobus dan Yohanes tidak hanya meninggalkan perahu dan jala, bahkan meninggalkan orang tua mereka, yaitu Zebedius. Saudara-saudari yang kasih, kita semua telah mengikuti Tuhan Yesus. Yang kita ikuti adalah Dia. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi muridnya, kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan hidup di dalam kerajaan Allah, sebagaimana tadi disabdakan oleh Tuhan Yesus, selalu bertobat dan bertobat. Kita menyadari sebagai orang berdosa, namun kita dipanggil untuk selalu bertobat, meninggalkan segala dosa kita, hidup sebagai manusia baru, ciptaan baru di dalam Tuhan, dan senantiasa melakukan firman-Nya, ya, sabdanya. Kita yang menjadi murid Tuhan Yesus, ya, juga diikut sertakan dalam karyanya, ya, menjadi partner, menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar keselamatan, ya, kabar baik, supaya warta keselamatan juga didengar oleh banyak orang, dan berkat warta pertobatan, warta keselamatan, banyak orang menanggapinya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka menerima keselamatan. Maka kita juga diingatkan, disadarkan panggilan kita, ya, menjadi penjala manusia, membawa sesama kita kepada Tuhan Yesus
agar mereka memperoleh kehidupan, memperoleh keselamatan, memperoleh berkat. Ya, kita dijadikan utusan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini kita juga diingatkan sebagai hari Minggu biasa Sabda Allah. Maka supaya kita bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sejati, maka kita dipanggil untuk meneruskan ya sabda Allah ya dalam hidup sehari-hari. Senantiasa membaca ya, sabda Allah ya, mendengarkan sabda Allah, merenungkannya ya, dan berdoa menggunakan sabda Allah ini. Dan akhirnya kita dipanggil untuk mewartakan sabda Allah ya dalam hidup kita sehari-hari. Melalui perayaan Ekaristi kita menerima sabda, juga tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tentu kita akan dimampukan dalam hidup kita sebagai murid-muridnya dan senantiasa menjadi pewarta akan sabdanya.